Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ukuran tendensi sentral atau ukuran yang memusat. Pengertian untuk pengukuran nilai sentral atau terpusat merupakan suatu usaha yang ditujukan untuk mengukur besarnya nilai rata-rata atau pemusatan dari distribusi suatu data. Ukuran rata-rata yang biasanya digunakan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama rata-rata hitung atau min, yang kedua median, dan yang ketiga modus. Ada beberapa simbol yang perlu kita ketahui terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke rata-rata hitung, median, dan modus. Di sini saya bagi dua, ada populasi atau parameter dan secara statistik atau sampel. Untuk simbol nilai rata-rata pada populasi disimbolkan dengan mu. Kemudian pada sampel atau disebut statistik yaitu X bar. Kemudian pada variansi, jika data populasi menggunakan sigma kuadrat, kemudian kalau pada data sampel S kuadrat. Kemudian pada standar deviasi atau simpangan baku disimbolkan dengan sigma, sedangkan pada sampel yaitu S. Kemudian pada proporsi pada data sampel yaitu pi, dan pada sampel yaitu rho. Jadi ini beberapa simbol yang akan kita gunakan pada pertemuan berikutnya. Baik, kita lanjut. Yang pertama ada rata-rata hitung, di mana rata-rata hitung adalah jumlah dari seluruh data dibagi banyaknya data. Di sini ada beberapa rata-rata hitung. Yang pertama kita bahas rata-rata aritmetik atau min aritmetik. Pada min aritmetik di sini ada data tunggal dan data kelompok. Baik, kita bahas dulu data tunggal. Pada data tunggal di sini dirumuskan dengan X bar sama dengan sigma XI dibagi dengan N, di mana X bar merupakan min atau rata-rata yang dicari, sigma XI nilai dari tiap datanya yang dijumlahkan, dan N merupakan jumlah data. Sebagai contoh, apabila ada 6 orang mahasiswa mengikuti tes dengan nilai masing-masing 80, 70, 90, 50, 85, 60, carilah nilai rata-rata hitungnya. Maka berdasarkan dari rumus yang di atas yaitu X bar sama dengan sigma XI atau jumlah dari datanya dibagi banyaknya data. Kita masukkan X bar sama dengan 80 tambah 70 tambah 90 tambah 50 tambah 85 tambah 60 dibagi dengan banyaknya data yaitu 6. Sehingga kita operasikan dapatkan hasil 72,5. Jadi rata-rata hitungnya dari 6 orang mahasiswa yang mengikuti tes yaitu 72,5. Kemudian pada data berkelompok, rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma TI kali FI dibagi dengan sigma FI, di mana X bar yaitu rata-rata hitungnya yang dicari, TI merupakan titik tengah kelas ke I, FI merupakan frekuensi kelas ke I, dan X barnya tadi yaitu rata-rata atau min. Kita langsung ke contoh soal. Diketahui nilai ujian mata kuliah statistika untuk kelas Selasa pagi ruang
506 di Fakultas Komunikasi Universitas Z yang diikuti oleh 65 orang mahasiswa adalah sebagai berikut. Untuk kelas yang pertama, dengan interval nilainya yaitu 25 sampai 34 ada 6. Nilai 35 sampai 44 ada 8. 45 sampai 54 ada 11. 55 sampai 64 ada 14. 65 sampai 74 ada 12. 75 sampai 84 ada 8. 85 sampai 94 ada 6. Jadi jumlah frekuensinya atau banyak data yaitu 65. Yang ditanyakan, berapakah nilai rata-rata hitung untuk nilai statistika? Kita lihat pada datanya dia menggunakan data berkelompok. Kita bisa buat tabel bantuan dengan menulis ulang nilai intervalnya, kemudian frekuensinya. Setelah itu kita cari titik tengahnya atau yang kita sebut sebagai TI. Titik tengah nilai 25 sampai 34 yaitu 29,5. Nilai titik tengah 35 sampai 44 yaitu 39,5. Nilai titik tengah 45 sampai 54 yaitu 49,5. Nilai 55 sampai 64 titik tengahnya yaitu 59,5. Nilai 65 sampai 74 titik tengahnya yaitu 69,5. Titik tengah dari nilai 75 sampai 84 yaitu 79,5. Nilai titik tengah dari 85 sampai 94 yaitu 89,5. Kemudian kita buat kolom baru sebagai bantuan yaitu kolom perkalian atau TI kali FI. Di sini 29,5 kali 6 177. 39,5 kali 8 316. 49,5 kali 11 544. Kemudian 69,5 kali 12 834. 79,5 kali 8 636. 89,5 kali 6 537. Dalam hal ini nilai TI kali FI sudah saya bulatkan. Sehingga kita jumlahkan 3.877. Kita masukkan ke dalam rumus X bar sama dengan sigma kali TI kali FI dibagi dengan sigma FI. Kita masukkan nilai dari jumlah perkalian TI kali FI yaitu 3.877. Di sini saya lengkapi 5 dibagi jumlah frekuensinya yaitu 65. Sehingga kita operasikan dapatkan hasil 59,9. Jadi rata-rata hitung dari data tersebut yaitu 59,9. Yang kedua, ada rata-rata kuadrat atau kuadratis min. Rumus rata-rata kuadrat untuk data tak berkelompok atau data tunggal adalah sebagai berikut. RK, singkatan dari rata-rata kuadrat, sama dengan akar sigma X I. Nah, di sini I bukan N, di mana I-nya 1 sampai N besar dibagi dengan N besar, di mana XI atau yang disebut XN ini sebagai datanya dan N banyaknya datanya. Contoh soal, apabila ada 6 orang mahasiswa mengikuti tes dengan nilai masing-masing 80, 70, 90, 50, 85, 60, carilah rata-rata kuadratnya.
kita masukkan dalam rumusnya sama dengan akar data yang pertama yaitu 80, tambah 70, tambah 90, tambah 85, tambah 60. Dibagi banyaknya data yaitu 6. Sama dengan akar 435 dibagi 6 sama dengan 8,5. Jadi rata-rata kuadratnya yaitu 8,5. Oh ya, maaf, ini datanya ada yang kurang, bisa diperbaiki, yaitu 80 tambah 70 tambah 90 tambah 50 tambah 85 tambah 60. Oke. Kemudian untuk data kelompok, kita menggunakan rumus sebagai berikut. Akar sigma Fm kuadrat dengan I sama dengan 1 sampai N, artinya di sini nanti MI kuadrat, dibagi dengan sigma N I, di sini kurang I, dengan I dari 1 sampai ke N, di mana F sebagai frekuensi dan M titik tengah. Jadi, tadi di awal kita gunakan TI sebagai titik tengah, di sini kita gunakan M sebagai titik tengah. Sebagai contoh soal, diketahui nilai ujian mata kuliah statistika untuk kelas Selasa pagi, ruang 506 di Fakultas Komunikasi Universitas Z yang diikuti oleh 65 mahasiswa adalah sebagai berikut. Kita lihat pada tabel datanya yang dicari berapakah rata-rata kelompok nilai statistika dengan menggunakan rata-rata kuadrat. Kita buat tabel bantuan untuk mempermudah dalam penghitungan. Di sini kita masukkan nilai intervalnya yang sudah diketahui dan frekuensinya. Kemudian kita cari nilai tengah dari masing-masing nilai interval. Yaitu ada 29,5, 39,5, 49,5, 59,5, 69,5, 79,5, dan 89,5. Kemudian titik tengah ini kita kuadratkan terlebih dahulu. Karena pada rumus kita lihat dia dikuadratkan. Jadi kita buat tabel bantuan di sini ada kolom M kuadrat. Yang masing-masing dari titik tengah ini kita kuadratkan. Setelah kita kuadratkan masing-masing dari masing-masing kelas, kita kalikan frekuensi dengan titik tengah yang sudah kita kuadratkan atau F kali M kuadrat. Maka dapatkan nilai masing-masing F kali M kuadrat yang kita jumlahkan yaitu 250.806,3. Kita masukkan dalam rumusnya di sini sigma Fm kuadrat di mana I dari 1 sampai N dibagi dengan sigma N I dari 1 sampai ke N sama dengan tadi F kali M kuadrat atau frekuensi kali titik tengah sudah dapatkan hasil 250.806,3 dibagi banyaknya data atau banyaknya frekuensi, yaitu 65. Sehingga kita operasikan dapatkan nilai 61,1. Berikutnya ada rata-rata harmonik. Rata-rata harmonik merupakan pola ukuran rata-rata dari distribusi data yang diperoleh. Rata-rata harmonik biasanya digunakan untuk merata-ratakan kecepatan jarak tempuh, menentukan harga rata-rata komoditas tertentu, menghitung investasi sejumlah uang setiap periode tertentu, dan seterusnya. Yang pertama di sini ada data tak berkelompok atau data tunggal. Di sini dirumuskan yaitu N dibagi
1 per X1 tambah 1 per X2 tambah 1 per X3 sampai 1 per Xn. Sama dengan N dibagi jumlah dari 1 per Xi, di mana I-nya dari 1 sampai ke N. Di mana di sini keterangannya MH yaitu rata-rata harmonik, N data, Xi1 data ke-1, X2 data kedua, dan seterusnya sampai ke Xi. Sebagai contoh soal, hitung harga rata-rata beras merek Cianjur Harum per kilogram. Minggu pertama harganya 5.000 per kilogram. Minggu kedua harganya 5.300 per kilogram. Minggu ketiga harganya 5.730 per kilogram. Minggu keempat harganya 4.930 per kilogram. Dan minggu kelima harganya 5.500 per kilogram. Tentukan nilai rata-rata harmoniknya. Jadi kita masukkan ke dalam rumus yang sudah diketahui, yaitu N per 1 per X1 tambah 1 per X2 tambah 1 per X3 tambah 1 per X4 tambah 1 per X5 karena ada 5 data. Oke, kita lanjutkan. Yaitu 5 N-nya dibagi 1 per 5.000 harga minggu pertama ditambah 1 per 5.300 harga minggu kedua, 1 per 5.730 harga minggu ketiga, ditambah 1 dibagi 4.930 harga minggu keempat, tambah 1 per 5.500 harga minggu ke-5. Kita operasikan, dapatkan hasil, yaitu 5.275,06. Jadi, rata-rata harmonik untuk harga beras merek Cianjur Harum selama 5 minggu adalah 5.275 per kilogramnya. Kemudian di sini ada data per kelompok, yaitu dengan rumus N besar dibagi sigma Fi per M, di mana I dari 1 sampai ke N. Dengan keterangan N besar merupakan banyak data, Fi frekuensinya, dan M sebagai titik tengahnya. Sebagai contoh, diketahui nilai ujian mata kuliah statistika untuk kelas Selasa pagi, ruang 506 di Fakultas Komunikasi Universitas Z yang diikuti oleh 65 mahasiswa adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel datanya. Yang ditanyakan, berapakah rata-rata kelompok nilai statistika dengan menggunakan rata-rata harmonik? Kita bisa gunakan tabel bantuan. Kita masukkan nilai intervalnya dan frekuensinya, kemudian kita tambahkan kolom sesuai dengan kebutuhannya, yaitu di sini ada titik tengah, yaitu 29,5, 39,5, 49,5, 59,5, 69,5, 79,5, 79,5, 89,5, di mana titik tengah ini diperoleh dari nilai tengah dari interval tiap kelasnya, 25 sampai 34, 35 sampai 4, sampai data terakhir 85 sampai 94. Kemudian kolom bantuan berikutnya kita lihat pada rumusnya, yaitu dibutuhkan frekuensi atau Fi dibagi dengan titik tengahnya. Jadi kita masukkan 6 dibagi 29,5 dapatkan 0,2034. 8 bagi 39,5 dapatkan 0,2025, dan seterusnya sampai data terakhir, yaitu 6 dibagi 89,5 dapat hasil 0,067. Kemudian Fi bagi M ini kita jumlahkan dapatkan 1,2038. Kita masukkan dalam rumus, yaitu 65 dibagi 1,2038 dapatan hasil 53,9.
Kemudian ada rata-rata ukur atau geometric mean. Rata-rata ukur adalah akar pangkat N dari hasil perkalian nilai datanya. Di sini ada data tak berkelompok atau data tunggal. Kita bagi ada data relatif kecil dan data relatif besar. Untuk data relatif kecil, rumus rata-rata ukur untuk data tunggal atau tak berkelompok adalah RU sama dengan akar X1 kali X2 kali X3 sampai Xn pangkat N. Contoh soal. Rata-rata ukur untuk data X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 4, X3 sama dengan 8. Rata-rata ukur data tersebut adalah akar data yang pertama yaitu 2 kali data yang kedua 4 kali data yang ketiga yaitu 8. Pangkatkan dengan N, yaitu ada 3 data. Sehingga sama dengan akar 64 pangkat 3 sama dengan 4. Untuk data relatif besar, kita gunakan rumus log RU sama dengan sigma log XI dibagi dengan N-1. RU sama dengan antilog RU kurangi 100. Dengan keterangan bahwa XI merupakan persentase perubahan data, N jumlah datanya. Contoh soal, besarnya penghasilan mingguan pedagang kaki lima di Salemba sebagai berikut. Pedagang pertama yaitu 750.000, pedagang kedua 650.000, pedagang ketiga 700.000, pedagang keempat 500.000, pedagang kelima 680.000, pedagang keenam 1.200.000. Dari data ini diminta mencari rata-rata ukur penghasilan mingguan pedagang kaki lima di Salemba. Karena di sini merupakan data tunggal, kita gunakan rumus data tunggal. Dengan pertama kali kita buat tabel bantuan terlebih dahulu. Minggu pertama sampai minggu ke-6. Kemudian penghasilan di sini 750, 650.000, 700.000, 500.000, 680.000, 1.200.000. Kemudian kolom berikutnya kita cari prosentasenya. Untuk yang pertama di sini berarti belum ada strip. Yang kedua yaitu 650.000 dibagi data sebelumnya yaitu 750.000 kalikan 100 sama dengan 86,7. Kemudian yang kedua 700.000 dibagi data berikutnya yaitu 650.000 kali 100 sama dengan 107,7. Kemudian 500.000 dibagi 700.000 kali 100 sama dengan 71,4. Kemudian 680.000 dibagi 500.000 kali 100 sama dengan 136. Kemudian data terakhir 1.200.000 dibagi 680.000 kali 100 sama dengan 176,5. Untuk data yang pertama ini kenapa tidak datanya? Karena 750.000 dibagi dengan 0 kali 100 maka sama dengan 0%. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita sudah peroleh X1 86,6 atau 86,7 tadi di data. X2 107,7, X3 71,4, X4 136, X5 176,5. Kita masukkan datanya. Di sini 86,5, 107,7 sampai 176,5. Masing-masing kita logkan. Dapatkan hasil 1,9380, 2,0322, 1,8537, 2,1335, 2,2467. Maka jumlah log X-nya yaitu 10,2041.
Berikutnya kita masukkan ke dalam rumusnya log RU sama dengan sigma log XI dibagi N-1 sama dengan sigma log XI-nya yaitu 10,2041 dibagi N-1, datanya dia 6, sehingga kurang 1 sama dengan 5, diperoleh 2,0408. RU sama dengan antilog dari hasil tadi, yaitu 2,0408 dikurangi 100 sama dengan hasil antilog 2,0408 yaitu 109,86 dikurangi 100, maka diperoleh hasil 9,86. Jadi, rata-rata ukur penghasilan mingguan pedagang kaki lima di Salemba adalah 9,86. Kemudian untuk data berkelompok, kita gunakan rumus log RU sama dengan sigma F log TI dibagi dengan sigma F. RU sama dengan antilog RU. Dengan keterangan F sebagai frekuensi, TI sebagai titik tengah interval kelas. Contoh soal, diketahui nilai ujian mata kuliah statistika untuk kelas Selasa pagi ruang 506 di Fakultas Komunikasi Universitas Z yang diikuti oleh 65 mahasiswa adalah sebagai berikut. Kita lihat tabelnya. Yang ditanyakan berapakah nilai rata-rata ukur untuk nilai tersebut. Baik, kita gunakan tabel bantuan. Kita masukkan nilai intervalnya dan frekuensinya. Setelah itu, kita cari titik tengahnya dari masing-masing kelas. Kita peroleh 29,5, 39,5, sampai 89,5. Kemudian, titik tengah ini kita logkan menggunakan kalkulator atau alat bantu yang lain. Dapatkan di sini 1,4698, 1,5966, 1,6946, 1,7745, 1,842, 1,9004, 1,9518. Kemudian hasil log TI-nya ini kita kalikan dengan frekuensi. Jadi log TI ini kita kalikan dengan frekuensinya. Sehingga diperoleh hasil 8,8819, 12,77, 18,64, 24,84, 22,1, 15,2, 11,71. Sehingga jumlah totalnya yaitu 114,1. Setelah kita gunakan atau kita lengkapi tabel bantuan, kita masukkan ke dalam rumus. Yaitu log RU sama dengan sigma F kali log TI dibagi dengan sigma F. Kita sudah peroleh jumlah dari perkalian frekuensi dengan log TI-nya yaitu 114,1 dibagi dengan jumlah frekuensinya yaitu 65. Sehingga kita operasikan dapatan hasil 1,755. Untuk RU-nya atau rata ukurnya kita antilogkan hasilnya yaitu 1,755 sama dengan 56,9. Berikutnya untuk data terpusat atau time center yaitu modus. Modus adalah nilai dari beberapa data yang memiliki frekuensi tertinggi atau terbanyak dalam pengamatan. Yang pertama, untuk data tunggal atau tak berkelompok, menghitung modus dengan data tunggal dilakukan dengan sangat sederhana, yaitu dengan cara mencari nilai yang paling sering muncul di antara sebaran data. Contoh soal, diketahui ujian UTS untuk pelajaran statistika 10 orang mahasiswa adalah sebagai berikut: 50, 40, 70, 75, 75, 80, 75, 30, 75, 80.
Modus nilai UTS pelajaran statistika yaitu pada nilai 75 karena muncul paling banyak yaitu 4 kali daripada yang lain. Jadi untuk modus itu data yang sering muncul. Sekali lagi pada contoh soal ini yaitu 75 muncul 4 kali. Kemudian untuk data berkelompok rumusnya yaitu MO sama dengan BB plus P kali F1 per F1 plus F2, di mana di sini yaitu modus, BB itu batas bawah kelas yang mengandung nilai modusnya, P panjang kelas, F1 selisih antara nilai frekuensi di kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus, F2 selisih antara nilai frekuensi di kelas modus dengan frekuensi sesudah kelas modus. Kita ke contoh soal biar lebih jelas. Diketahui nilai ujian mata kuliah statistika untuk kelas Selasa pagi, ruang 506 di Fakultas Komunikasi Universitas Z yang diikuti oleh 65 mahasiswa adalah sebagai berikut. Kita perhatikan datanya. Berapakah modus dari nilai-nilai tersebut atau nilai statistika? Oke, kita lihat di sini karena modus yaitu sering muncul atau yang paling banyak munculnya. Kalau kita lihat pada tabel yaitu di frekuensi pada angka 14. Jadi dia ada di angka 14 yang sering muncul. Maka kelas yang kita lihat yaitu kelas 4. Yaitu dengan interval datanya 55 sampai 64. Baik, kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, mencari nilai frekuensi yang terbanyak. Tadi sudah saya sampaikan, yaitu sejumlah 14, sehingga nilai modus terletak di interval kelas keempat. Ini kelas keempat, yaitu pada data 55 sampai 64. Kemudian menentukan batas bawah kelas modus. Kita lihat tadi nilai yang terendah yaitu 55. Sehingga BB-nya 55 dikurangi 0,5 sama dengan 54,5. Jadi batas bawah kelas modusnya yaitu 54,5. Kemudian menentukan panjang kelas modus. 55 sampai 64 itu sama dengan 10, sehingga panjang kelas modusnya yaitu ada 10. Untuk menentukannya bisa dengan cara kita hitung 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, hingga ada 10. Menghitung nilai F1. F1 berarti di sini yaitu frekuensi kelas modusnya dikurangi dengan jumlah frekuensi sebelumnya. Sama dengan 14 kurangi 11 sama dengan 3. Kita lihat datanya. Di sini 14 dikurangi frekuensi kelas sebelumnya yaitu 11. Sehingga sama dengan 3. Untuk menghitung nilai F2 yaitu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi setelah kelas modus, yaitu 14 dikurangi 12 sama dengan 2. Kita lihat datanya. 14 dikurangi 12. Maka untuk menghitung nilai modus, berdasarkan dari data yang sudah kita peroleh ini, kita masukkan sama dengan batas bawahnya yaitu 54,5, tambah panjang kelasnya yaitu 10, kali F1-nya, yaitu 3, dibagi dengan F1 tambah F2, yaitu 3 tambah F2-nya itu 2. Sehingga kita perhatikan dapatkan sama dengan 60,5. Jadi nilai modus dari data tersebut yaitu 60,5. Kemudian median. Median adalah nilai tengah dari data yang terlebih dahulu kita urutkan baik dari data terkecil sampai data yang terbesar, maupun dari data yang terbesar sampai data yang terkecil.
Yang pertama, kita bahas data tunggal atau data tak berkelompok. Rumus median data tak berkelompok atau tunggal yaitu N plus 1 per 2. Contoh soal untuk data ganjil yaitu 50, 40, 70, 75, 75, 80, 65, 30, 75. Langkah-langkah menjawabnya, urutkan data tersebut dari terkecil sampai terbesar atau dari yang terbesar sampai terkecil. Dalam hal ini, saya menggunakan data terkecil sampai yang terbesar. Kemudian, setelah kita urutkan, cari posisi median dengan menggunakan rumus N plus 1 per N. Letak median sama dengan jumlah data, banyak data, tadi ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ditambah 1 bagi 2 sama dengan 5. Jadi, posisi median pada data ke-5. Kita ke data yang sudah diurutkan. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata data ke-5 nilainya 70. Maka mediannya untuk contoh ini yaitu 70. Kemudian untuk data genap, contoh soalnya 50, 40, 70, 75, 75, 80, 65, 30, 75, 95. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 data. Kita urutkan terlebih dahulu, baik dari terkecil sampai terbesar atau dari terbesar sampai terkecil. Dalam hal ini saya dari terkecil sampai terbesar. Kemudian kita cari posisi median dengan menggunakan rumus N plus 1 dibagi 2. Maka letak mediannya tadi banyak data yaitu 10 tambah 1 bagi 2 sama dengan 11 dibagi 2 sama dengan 5,5. Jadi posisi median terletak pada data ke-5,5. Kita lihat di sini bahwa datanya yaitu genap 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nilai mediannya posisinya ada di antara 70 dengan 75. Sehingga kita bisa jumlahkan 70 pada data ke-5 tambah dengan 75 data ke-6 dibagi dengan 2. Sehingga diperoleh medianya 72,5. Kemudian untuk data berkelompok, kita gunakan rumus M atau median sama dengan BB plus P kali setengah N kurangi JF per F. Keterangan di sini yaitu sebagai median, BB batas bawah kelas yang mengandung kelas mediannya, P panjang kelas, N jumlah data, F banyaknya frekuensi kelas median, JF jumlah dari semua frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Untuk lebih jelasnya, kita ke contoh. Diketahui nilai ujian mata kuliah statistika untuk kelas Selasa pagi, ruang 506 di Fakultas Komunikasi Universitas Z yang diikuti oleh 65 mahasiswa adalah sebagai berikut. Kita lihat datanya pada tabel. Ditanyakan, hitunglah nilai median dari nilai statistika tersebut. Baik, kita lihat. Langkah pertama, cari nilai interval yang mengandung unsur median dengan rumus setengah N sama dengan setengah, di mana N-nya yaitu 65, dapatkan 32,5. Langkah berikutnya adalah menentukan kelas median dengan cara menjumlahkan nilai frekuensi dari kelas awal sampai dengan kelas yang menunjukkan hasil penjumlahan mencapai nilai 32,5 atau lebih. Dalam hal ini yaitu 6 tambah 8 tambah 11 tambah 14 sama dengan 39. Jadi median terletak di kelas keempat. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke tabelnya.
Kita jumlahkan 6 ditambah 8, 14. Kemudian 14 tambahkan 11, yaitu 25. 25 tambahkan 14, 39. Artinya nilai 32,5 terletak di sini, yaitu pada kelas keempat, pada interval 55 sampai 64 di frekuensi 14. Berikutnya, kita tentukan batas bawah kelas median tadi, yaitu pada kelas 55 sampai 64. Jadi 55 ini kita kurangi dengan 0,5 untuk mencari batas bawahnya. Dapatkan hasil 54,5. Kemudian panjang kelasnya yaitu 55 sampai 64 sama dengan 10. Menentukan jumlah frekuensi di kelas median. Kita ketahui tadi nilai 32,5 di kelas keempat, sehingga frekuensi yaitu 14. Cari jumlah semua frekuensi kumulatif di bawah kelas median, yaitu 6 tambah 8 tambah 11 sama dengan 25. Kita lihat datanya, 6 tambah 8 tambah 11, sehingga hasilnya 25. Baru kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu median sama dengan BB, yaitu 54,5 tambah panjang kelasnya yaitu 10 kali setengah N, yaitu setengah kali 25, dikurangi JF-nya yaitu 25 dibagi frekuensi kelas mediannya yaitu 14. Kita operasikan dapatkan hasil 59,86. Jadi median dari data tersebut adalah 59,86. Jadi bisa kita ikuti dengan langkah-langkah seperti ini. Tapi kalau sudah terbiasa nanti bisa langsung masuk ke rumusnya di sini. Baik, itu materi untuk pertemuan hari ini terkait ukuran tendensi sentral atau ukuran pemusatan data. Yang kita bahas tadi ada rata-rata, median, dan modus. Sekian dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.